Halo semuanya, perkenalkan kembali. Nama saya Nathan Brand Lesmana dengan NIM 1822332 dari KAN02. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas ESP32, yaitu integrasi dari HTTP Server, MySQL Database, dan JavaScript. Nah, pada dasarnya, pada tugas ini, saya akan melakukan pembacaan sensor menggunakan ESP32 seperti biasanya, dan data sensor tersebut akan saya taruh ke MySQL Database, dan dari sana, maka kita akan menampilkan data hasilnya ke HTTP Server. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama, kita mulai dari konfigurasinya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa saya sudah mengintegrasikan komponen-komponen yang diperlukan untuk melakukan pembacaan data sensor. Yang pertama, seperti biasa, kita menggunakan breadboard sebagai penghubung arus listrik. Lalu ada ESP32, ada kabel USB yang menghubungkan ke laptop. Kemudian ada sensor yang akan digunakan seperti biasanya saya menggunakan gas sensor di sini. Untuk penghubungan port-portnya bisa dilihat pada video-video saya sebelumnya juga, ada bagian VCC, ada bagian ground yang dihubungkan ke ground dan lain-lain. Selengkapnya bisa dilihat pada video saya yang sebelumnya. Nah, langsung saja setelah kita dapat melakukan setup di seperti ini, kita lanjut ke bagian pemrograman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian pemrograman. Nah, di sini ada 3 kode penting yang bisa dilihat pada layar yang menentukan keberjalanan dari data-data ini. Yang pertama ada bagian file PHP. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama ada save dan ada get. Bagian PHP ini adalah bagian yang mengatur tentang database. Jadi save data ini untuk menyimpan ke database dan get data menyimpan untuk mendapatkan data dari sensor dan memasukkannya ke dalam database. Nah, bagian yang data yang kedua adalah index HTML. Index ini adalah kode yang digunakan untuk deploy website sekaligus sebagai interface dari website tersebut. Nah, di sini pun juga nanti kita akan menggambarkan grafik yang digunakan untuk website. Nah, yang terakhir tentunya seperti biasa kita juga menggunakan Arduino IDE di sini sebagai kode yang akan kita upload ke dalam ESP32. Nah, langsung saja kita lanjut ke penjelasan yang lebih detailnya. Pertama, kita masuk ke save data. Nah, save data ini berfungsi sebagai penerima data sensor yang dikirim dari SP32, kemudian menyimpannya dalam basis data MySQL. Nah, ada 3 proses yang mendasari kode ini. Yang pertama adalah bagian penerimaan data. Nah, di sini kita menggunakan sensor value request sebagai eh, parameter untuk menerima data. Nah, jika parameter diterima, maka akan terpampang parameternya. Sedangkan jika tidak diterima, maka akan ada error message di sini yang mengatakan bahwa value-nya tidak ditemukan. Maka dia akan request lagi. Nah, selanjutnya kita akan mengkoneksikan data-data yang sudah didapatkan ke dalam database. Jadi kita membuka koneksi ke basis data sensor DB dengan ini, dengan localhost di sini IP-nya, root dan sensor DB. Ketika koneksinya gagal, maka akan ada error message juga bahwa koneksinya error. Selanjutnya yang terakhir, kita akan menyimpan data ke tabel MQ2 data nanti. Tabel MQ2 data ini ada pada localhost PHP index. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini juga kita akan melakukan insert kepada database nanti dari data-data yang sudah didapatkan tadi. Dan kita cek apakah datanya itu tersimpan atau tidak. Kita menggunakan echo di sini. Ketika tersimpan, maka akan melanjutkan dengan sensor value. Jika tidak, maka akan menggunakan proses error. Nah, terakhir kita akan meng-close koneksi yang sudah dilakukan di sini. Nah, selanjutnya ke get data. Sebenarnya ini juga mirip. Pertama, koneksi, kita menggunakan koneksi ke database dulu. Seperti kode yang tadi. Lalu kita mengambil data. Mengambil 10 sensor terbaru dari tabel MQ2 data di sini dengan reset query di sini select from order by dengan descending limit 10. Lalu kita akan masukkan ke dalam sini. Dan yang terakhir kita mengkonversikan data ke dalam format JSON, yaitu mengatur header response sebagai JSON dan mengembalikan datanya dalam format JSON agar dapat diparse oleh script JavaScript pada halaman web. Baik, nah selanjutnya sebelum kita lanjut ke indeks, kita lanjut dulu ke bagian ini, yaitu bagian Arduino-nya. Nah, kode Arduino ini berfungsi sebagai penghubung antara sensor MQ2 dan web server. Prosesnya ini meliputi yang pertama inisialisasi, yaitu menyambungkan SP32 ke jaringan WiFi seperti biasanya di sini. Bisa lihat. Lalu menggunakan pembacaan sensor, kita membaca nilai dari analog MQ2 sensor dan memasukkannya ke pin tertentu. Misalnya 34 yang saya gunakan di sini, ada pin 34. Selanjutnya adalah pengiriman data. Kita mengirimkan datanya ke HTTP post dengan endpoint savedata.php. Dan yang terakhir kita memvalidasikan koneksi. Memastikan bahwa data yang dikirim hanya jika SP32 ini tersambung ke Wi-Fi dan menampilkan log dari pengiriman data serta respon server melalui serial monitor. Nah, kita pilih juga serial monitornya di sini 105.200 dengan pin mode-nya yang sudah ditentukan tadi. Selanjutnya kita akan menggunakan loop tadi untuk melakukan read sensor dan kita menggunakan
HTTP client di sini menggunakan IP yang sudah digunakan. Bisa juga ini diganti dengan localhost untuk menggunakan IP yang kita gunakan sendiri. Selanjutnya, menggunakan string post data ini untuk mengupload data yang ada dan membaca data. Selanjutnya, kita mengirimkan data di sini menggunakan post, HTTP post. Kita mengupload data ke server HTTP. Dan jika error akan menggunakan error message HTTP error. Sedangkan jika diterima akan mengirimkan server response di sini. Dan yang terakhir kita menutup koneksi dengan komen HTTPN. Oke, yang terakhir adalah kode dari index.html. Nah, bisa lihat di sini. Nah, halaman web ini digunakan untuk menampilkan data sensor secara real-time dalam bentuk grafik. Langkah-langkah kerja halamannya ini sebagai berikut. Yang pertama, kita import chart JavaScript menggunakan CDN chart.js untuk membuat grafik yang interaktif di bagian sini. Selanjutnya, kita juga menginisialisasi grafik. Jadi grafiknya ini kita atur border color-nya, background, tension, dan lain-lain. Dengan scale, saya menentukan minnya 0 dan maksa 4095. Berdasarkan ini adalah pengaturan TPM atau part per million dari gas. Bisa lihat bahwa pada kode-kode sebelumnya pun saya menggunakan skala ini. Dan kita juga menggunakan fetch untuk mengambil data. Nah, jadi di sini ada bagian fetch yang digunakan untuk mengambil data dari HTTP localhost ASP32 project ini. Dan terakhir kita memperbarui grafik juga yang digunakan berdasarkan waktu pembacaan, diperbarui secara lead time. Jadi kita mengupdate setiap 5 detik di sini, set interval, update, dan update chart setiap 5 detik. Nah, kurang lebih seperti itu kode yang akan dideploy pada website HTML ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke bagian percobaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian percobaan. Namun sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Nah, yang pertama tadi, mengingat kita menggunakan kode PHP di sini, maka kita membutuhkan tabel yang akan digunakan untuk menyimpan data-data dari sensor tersebut. Nah, tadi di bagian save data di sini, kita menggunakan tabel yang itu MQ2 data. Jadi di sini kita perlu membuat dulu tabel MQ2 data tadi di bagian sensor DB. Jadi di sini kita buka dulu pertama localhost php myadmin index php. Lalu kita menambahkan tabel dengan tadi klik new dan sensor DB di sini. Dan kita create tabel baru dengan di sini MQ2 data dan number of columns-nya kita pilih 3. Selanjutnya kita buat tabel MQ2 data. Nah, atributnya bisa kita pilih di sini. Yang pertama tadi ada ID, value, dan reading time. Ini adalah tabel yang saya gunakan tadi. Dengan tipe datanya di sini double untuk pembacaan tipe real. Dan untuk tipe reading time-nya kita menggunakan timestamp di sini sebagai penunjuk waktu saat ini. Nah, di sini kita biarkan default dan pada reading time-nya kita gunakan current timestamp di sini untuk menunjukkan waktu yang pada saat ini. Dan kita pilih ID ini sebagai primary key dengan menggunakan checklist AI di sini. Nah, jika sudah nanti kita tinggal create saja di sini. Kita save dan nanti dia akan membuat tabel baru sesuai dengan yang kita butuhkan di sini. Nanti akan ada pada MQ2 data di sini. Nah, langsung saja sekarang kita mulai ke bagian percobaannya. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam bagian percobaan. Saya sudah mengupload kode yang akan digunakan pada SP32 tadi. Nah, sekarang langsung saja kita cek. Yang pertama adalah pada bagian serial monitor. Nah, di sini bisa lihat bahwa serial monitor ini terus update dengan pembacaan sensor setiap beberapa detik yang membuktikan bahwa sensor sudah dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, kita cek di bagian kode PHP-nya. Nah, tadi kita melakukan kode pembacaan dari sensor dan memasukkannya ke dalam tabel MQ2 data ini. Nah, bisa lihat jika kodenya benar, maka dia akan terus terupdate. Kita langsung saja lihat di sini, karena kodenya tadi banyak, kita langsung saja masuk ke yang bagian paling bawahnya. Di sini. Nah, ini adalah waktu barusan yang membuktikan bahwa sensor ini dapat bekerja dengan baik dan memasukkannya ke dalam database. Kita coba refresh lagi, sekali lagi mungkin, untuk mengecek. Ya, dan sudah masukkan data update, yaitu 1427 di sini. Berarti pembacaan data dari sensor dapat terintegrasikan ke dalam database. Terakhir, kita coba untuk membukanya ke dalam website dengan link ini, yaitu http localhost ASP32 index.html. Nah, bisa lihat di sini bahwa ini adalah pembacaan dari gas sensor dengan skala dari 0 sampai 4095 di sini.
dan dengan grafik yang bergerak-gerak terus setiap detik yang membuktikan pembacaan dari sensor datanya tersebut. Baik, demikian saja untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.